Sampah adalah sesuatu yang selalu ada di sekitar kita, bagian dari kehidupan yang tidak dibutuhkan. Ketika tidak terkelola dengan baik, maka sampah akan menjadi momok dalam setiap ruang gerak kita. Kota Makassar sebagai kota metropolitan dengan jumlah sampah pada tahun 2013 mencapai 550 ton per hari. Meningkat tahun 2015 mencapai 700 ton atau setara dengan 4.000 meter kubik per hari. Dari data yang ada, sampah perkotaan itu 82% itu didominasi oleh sampah organik, dan sisanya 18% merupakan sampah anorganik. Pengelolaan sampah yang selama ini kita kenal itu sebetulnya lebih banyak pada pengelolaan sampah anorganik. Seandainya pengelolaan sampah anorganik itu berhasil, maka perosotan sampah itu baru bisa diselesaikan sebanyak 18% saja. Pembakaran sampah menyebabkan timbulnya gas-gas beracun yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan setiap orang yang menghirupnya. Setiap sampah yang dibakar dalam jumlah 1 ton akan menghasilkan 30 kg karbon monoksida atau 9 kg partikel panas. Ini dapat menyebabkan masalah serius bagi kesehatan. Timbulan sampah yang berserakan di pinggir jalan yang menutupi saluran-saluran air ini dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius, mengurangi estetika kota. Di samping itu menyebabkan bau yang kurang sedap. TPST itu kan jadi mengarah ke pengolahan sampah basah, tapi selama ini juga tidak optimal. Ada mungkin pengolahan sampah organik ada dikelola, tapi ya mungkin ya kecil, dilihat lebih banyak kepada sampah anorganik. Siapa yang ngajak Ibu? Lurah, Ibu Lurah. Jadi ini sampahnya dijual Bu? Ada mobil besar kasih tuh. Kalau sampah daun-daunnya tunggu mobil truk ambil. Ya ada kan mobil kecil tapi malas itu mobil kecil temanku. Biasa tinggal 4 karung besar di sini, tidak ada ambil. Mari Bu Lurah. Kalau simpan di luar, nambah orang. Ya. Oh, nak tambah ya itu bahaya. Orang di luar nambah yang mati ikan busuk. Saya berpikir satu botol aqua dihambur, 1.000 orang yang menghambur satu terek. Toh, tapi ada 1.000 orang menghambur, ada 1 orang yang mau pungut satu-satu, akhirnya persennya berkurang. Menghadapi masyarakat yang beraneka ragam, saya selingi dengan humor, saya tidak emosional bilang, kau begini, kau begini. Enggak, saya bilang, mari bukan dari kita sendiri yang memikirkan siapa lagi. Mengurangi sampah organik, ya paling tidak kita melakukan R pertama, reduce, pengurangan sampah organik yang sampai ke TPA. Bagaimana setiap rumah tangga itu sendiri sampah basahnya. Ini kalau di Makassar kan ada yang namanya selalu serba dorong, dinamakan dorong, dan itu membutuhkan pupuk yang luar biasa. Daripada kita membeli di luar, ini penggunaan pupuk organik tinggi sekali. Kalau penyerapan sampah organik tinggi, berarti masyarakat dirasa juga membuat kompos sendiri. Nah, kalau itu sudah tertangani, paling TPST mungkin bisa mengambil dari pasar. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar ingin berperan lebih besar terhadap pengelolaan sampah organik. Pada pelaksanaannya, BP2 LHK Makassar mencoba menggalang kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut akan bekerja bersama tim peneliti menjadi inovator perubahan budaya mengelola sampah secara mandiri
di lingkungan permukiman, perkantoran, dan juga sekolah-sekolah. Dari 8 strategi yang kami gunakan di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengolahan sampah ini, salah satunya adalah rekayasa alat pengolah sampah. Alat pengolah sampah yang kami rekayasa terdiri dari 3 alat, yaitu pencacah sampah kering, pengolah kompos sampah kering yang berasal dari kain alat pencacah sampah kering, dan alat pengolah kompos sampah basah. Dapur, makan, restoran. Sebagai lembaga penelitian, kami juga mencoba merekayasa alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga menekan kos biaya pengadaan alat sehingga bisa direplikasi. Sebagai lembaga penelitian, BP2 LHK Makassar juga melakukan uji dan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi produktivitas mesin pengolahan kompos serta potensi pemanfaatannya. Hasil analisis data yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai penguat argumentasi inovasi model pengolahan sampah organik secara mandiri mendukung pertumbuhan urban farming di perkotaan. Banyak keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sampah organik. Yang pertama, sampah organik itu bisa diselesaikan pada tingkat hulu atau di tingkat masyarakat, dan ini akan mengurangi beban TBA. Yang kedua, mengatasi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, hasil dari pengolahan sampah organik ini dapat digunakan untuk kegiatan urban farming, pertanian organik.